Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Fadlul Islam oleh Fadilatul Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang konten dari kitab ini, yang mana kita akan masuk kepada permasalahan yang kelima tentang dalil-dalil yang disebutkan di dalam bab yang pertama ini oleh pengarang rahimahullah ta'ala. Disebutkan awrad al-musannifu fi awwal hadha al-bab qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Thumma awrada qawluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ثم أورد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعلكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Di sini pengarang menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quran di awal bab yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah mencukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian di dalam ayat yang kedua beliau menyebutkan firman Allah, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian berada dalam keraguan dari agamaku, maka agamaku adalah fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka agamaku adalah aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, walakin a'budullaha alladhi yatawaffa, akan tapi aku beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan kalian. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasul, dan berimanlah kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmat, maka akan diberikan kalian dua bagian dari rahmatnya, wa yaj'al lakum nuran, dan akan dijadikan untuk kalian cahaya, tamshuna bihi, kalian bisa berjalan dengan cahaya tersebut, wa yaghfir lakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Awrad al-musannifu hadhihi al-ayat ats-tsalatsa, maka sang pengarang
menaruh atau menyebutkan ketiga ayat ini. Lau ta'ammalna hadhihi al-ayat thalatha, kalau kita renungkan ketiga ayat ini, lawajadna kulla ayatin minha yufassiru al-ma'na alladhi fi sabiqatiha, maka kita akan menemukan setiap ayat akan menjelaskan, akan menafsirkan makna yang terkandung di dalam ayat yang sebelumnya. Bagaimana yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, kehebatan seorang pengarang itu adalah ketika ia memenuhi pembahasannya dengan dalil, sebutkan judul kemudian penuhi dengan dalil, yang mana dalil-dalil ini saling menjelaskan satu dengan yang lain. Maka begitu juga ketiga ayat ini. Kalau kita renungkan ketiga ayat yang disebutkan oleh pengarang di sini, maka kita akan mendapatkan setiap ayat menafsirkan makna yang terkandung pada ayat yang sebelumnya. Ayat yang pertama misalnya, ayatul ula. Ayat yang pertama itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Bayyanat anna hadha ad-dina tamma wa annahu qawwim. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya agama ini telah sempurna. Telah cukup agama ini, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu bikamali tammat ni'matullahi 'alal khalq. Bahwasanya dengan kesempurnaan agama ini menunjukkan akan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Maka nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba itu nikmat Allah ini, nikmat Islam. Nikmat kita berada di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu hadha ad-din kamalun mutlaq. Dan kesempurnaan agama ini adalah kesempurnaan yang mutlak. Artinya agama yang tidak ada kekurangan sama sekali. Yang sempurna. وفيه إشارة إلى أن الأديان الأخرى التي قبله كدين اليهود ودين النصرانية لم يكن كاملا ككمال هذا الدين. Maka di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya agama-agama yang lain yang datang sebelum Islam, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, yang mana agama-agama ini belumlah lengkap, belumlah sempurna seperti sempurnanya agama Islam. Walidzalika kanat tilka al-adyan khassatan bi aqwamiha. Maka agama-agama tersebut khusus bagi kaumnya. Khusus bagi kaumnya. Bi aqwamir rusulil ladzina ji'a bihim ilayhi. Yaitu khusus bagi kaum-kaum yang dimiliki oleh para rasul, yang mana para rasul didatangkan oleh Allah untuk mereka. Artinya apa? Artinya bahwasanya rasul Allah mengutus setiap rasul kepada setiap umat. Yang mana setiap umat itu memiliki rasul-rasul tersendiri. Berbeda halnya dengan Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada semuanya. Pada semua umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa yajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus dalam setiap umat, setiap kelompok manusia seorang rasul yang tujuannya adalah untuk mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak ada rasul selainnya, baik di Makkah maupun di tempat yang lain. Dan setelahnya tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semua alam. Amma hadha ad-din fa innahu lil bashariyati jam'a.
Adapun agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya agama untuk semua manusia. Lil basyariyati jam'a, untuk kemanusiaan semua. Untuk semua manusia. Fi kulli makanin ada hadhihi al-basit. Di semua tempat. Wa fi kulli zaman, dan di semua waktu. Dari dulu terus, dari masa ke masa, dari abad ke abad. Maka agama ini adalah agama yang akan selalu sesuai di dalam setiap tempat dan zaman. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Berbeda dengan rasul-rasul yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kaumnya. Sampai kapan? Ila an taqwas. Sampai datangnya hari kiamat. Walamma kana hadha ad-din bihadhihi al-mathabah kana dinan kamila. Ketika agama ini dengan kondisi yang seperti ini, maka ia adalah agama yang sempurna. Walihada qala Allah Ta'ala, dengan sebab demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan wa adla. Ay sidqan fil akhbar, itu jujur di dalam kabar-kabar yang disampaikan, benar di dalam kabar-kabar yang disampaikan, wa adlan ay bil ahkam, dan adil di dalam semua hukum. Semua hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hukum yang terbaik. Hukum yang paling pas di dalam setiap tempat, di dalam setiap zaman. Wa laysa ma'na dhalika anna al-yahudiyyata lam takun salihatan lil yahud. La, innama salahuha lil yahudi ka ummatin la li jami' ahli al-ard. Bukan maksudnya ini adalah bahwasanya agama Yahudi itu tidaklah pas untuk orang-orang Yahudi masa yang lalu. Tidak. Akan tetapi salahu lil yahud, kebaikannya untuk orang Yahud, ka ummatin, bagi suatu umat di masa itu, la li jami' ahli al-ard, bukan untuk semua penduduk bumi. Maka ketika diutus Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya, itu adalah yang pas agama Yahudi ketika itu. Kemudian setelah datang Nabi kita Muhammad SAW, semua agama-agama, ajaran-ajaran sebelumnya itu terhapus. Amma dinul islami, adapun agama Islam, bahwa dinun salihun li jami'in nas, bahwasanya dia adalah agama yang cocok, yang pas bagi semua manusia, yang pas bagi semua makhluk. Bahada wajhun min wujuhi kamali ad-din an sa'iril adyan as-sabiqah. Inilah dia bentuk dari bentuk kesempurnaan agama ini dibandingkan dengan semua agama-agama sebelumnya. Ya, agama sebelumnya pas untuk di masa itu. Bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya itu pas untuk saat itu. Begitu juga yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, pas di masa itu. Dan ingat, inti dari semua agama, semua ajaran yang dibawa oleh para rasul adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus di dalam setiap umat seorang rasul, tujuannya adalah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Wa fi kamali hadha ad-din tahqiq ma'na al-uluhiyyah lillahi wahdahu duna siwa. Maka di dalam kesempurnaan agama ini terdapat realisasi akan makna dari uluhiyah. Peribadatan hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Fahadha ad-din alladhi atammahu Allah wa akmalah yatahaqqaqu bihi min al-insan tauhidul uluhiyyah lillahi duna siwa. Maka agama yang telah disempurnakan oleh Allah, yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah agama yang merealisasikan bagi manusia mentauhidkan Allah dengan uluhiyahnya, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kemudian
muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal nata'ammal al-ayat allati awradaha ba'da dhalik. Dan hendaknya kita merenungi ayat yang disebutkan setelah ayat ini, setelah al-yauma akmaltu lakum. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nas." Katakan wahai manusia, wahai sekalian manusia. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia. In kuntum fi syakkin min dini. Jika kalian berada di dalam keraguan dari agamaku ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, jika kalian ragu, apa agama yang dibawa oleh Nabi SAW? Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Agamaku adalah, aku tidak akan menyembah kepada apa yang kalian sembah selain Allah. Walakin, akan tetapi, a'budullah, akan tetapi aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alladzi yatawaffakum, yang akan mewafatkan kalian. Maka ayat yang kedua ini adalah dijadikan dalil akan makna tauhid uluhiyah dengan mentakrir, menetapkan tauhid rububiyah. Yaitu dalam artian, kenapa kita beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kita beribadah kepada Allah saja karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Allah yang hidupkan dan mematikan. Maka disebutkan, walakin a'budullaha alladzi yatawaffa. Akan tapi aku beribadah kepada Allah yang akan mewafatkan kalian. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mewafatkan, menghidupkan siapa saja yang Allah kehendaki. Makhluk tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sehingga sesembahan-sesembahan yang ada tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Karena ia tidak memiliki sifat rububiyah. Ia juga makhluk. Bagaimana makhluk akan beribadah kepada makhluk? Dalam artian, anna man arada al-islam fa innahu qad haqqaqa bil islamil uluhiyyati lillah. Maka barang siapa yang menginginkan Islam yang sebenarnya, maka sungguh dia harus melaksanakan Islam dengan beribadah hanya kepada Allah. Wallahu huwal mustahiqqu lil uluhiyyah, karena Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa demikian? Li'annahu huwal ladzi nuqirru lahu bir rububiyyah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita akui, yang kita imani memiliki sifat-sifat rububiyah. Yang Maha menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala sesuatu. Bahwa alladzi yatawaffana. Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan kita. Apa hasibtum anna ma khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian kepada kami tidak dikembalikan. Ini adalah ayat yang kedua. Maka di sini disebutkan, faja'ala al-ayat ats-tsaniyah musyiratan ila al-ma'na al-uluhiyyah alladhi dalla 'alaihi fil ayat al-ula. Maka dijadikan ayat yang kedua ini sebagai isyarat kepada makna uluhiyah yang ditunjukkan oleh ayat yang pertama. Fa inna man arada al-islam wa ibadatallahi wahdahu duna siwa. Maka barang siapa yang menginginkan Islam, menginginkan beribadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain, wa masya muttabi'an li amrillahi alladhi anzalahu ala rasulih, dan ia berjalan mengikuti perintah Allah yang telah Allah turunkan kepada rasulnya, faqad haqqaqan uluhiyah. Maka sungguh ia telah merealisasikan uluhiyah. Padallala 'alaiha bil ayat tsaniyah, dan ditunjukkan akan hal tersebut dengan ayat yang kedua. Kemudian summa khatama bil ayat tsalitsah. Kemudian ditutup dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasul." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini.
maka akan diberikan kepada kalian dua bagian. Apa arti kiflaini? Yakni ajraini kabirain. Engkau akan diberikan dua ganjaran yang besar. Kenapa dua ganjaran? Wa hadha ajrun jazilun 'azimun minhu. Subhanallah. Ini merupakan ganjaran pahala yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pengarang menyebutkan ayat yang ketiga ini, litadulla ala 'azimi ajri ahli Islam, untuk menunjukkan akan besarnya pahala orang Islam. Ibnu Abbas mengatakan terkait tentang ayat ini, sebutkan di dalam tafsir Tabari, ajraini, kenapa dikatakan dua bagian dari pahala? Li imanihim bi Isa wa tasdiqihim bit Taurat wal Injil. Karena mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mereka membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Kemudian selain itu, wa bi imanihim bi Muhammad wa tasdiqihim bihi, dan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sebelumnya dia benarkan, karena dia mengikuti Nabi sebelumnya, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Islam, maka dia mendapatkan dua ganjaran. Ini adalah makna dari al-ajrain. Kemudian di antara dalilnya adalah thumma awrada haditsan yashrahul ayah. Kemudian disebutkan sebuah hadis yang menjelaskan ayat ini, wa huwa ma akhrajahu al-Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli kitab." Perumpamaan kalian dan perumpamaan dua ahli kitab. Ahli kitab maksudnya Yahud dan Nasara. Kamathali rajulin istajara ujara. Sebagaimana seorang laki-laki dan ia memiliki tukang upah, memiliki buruh. Kemudian dia mengatakan, dia mencari tukang upah. Man ya'malu li min ghudwata ila nisbin nahar ala qirat. Barang siapa yang mau beramal untukku dari pagi hari sampai tengah siang, pahalanya 1 qirat. Dari pagi sampai zuhur, pahalanya 1 qirat. Fa'amilatil yahud, maka yang beramal di situ adalah, yang bekerja di situ adalah al-yahud. Thumma qala, kemudian mengatakan, man ya'mal li min nisbin nahari ila salatil asri ala qirat. Kemudian dikatakan, barang siapa yang mau bekerja untukku dari tengah siang sampai waktu sholat asar, yaitu ala qirat, yaitu upahnya 1 qirat juga. Maka yang beramal siapa? Fahamilatil nisar, maka yang bekerja di situ nasar. Thumma qala, kemudian mengatakan, man ya'malu li min al-asri ila an taghiba asy-syams ala qiratain. Barang siapa yang mau beramal untukku dari setelah salat asar sampai terbenam matahari, upahnya 2 qirat. Fa antum hum, itu kalian wahai orang Islam. Fa ghadiba al-yahud wan nasara, maka orang Yahudi dan Nasrani marah dia. Wa qalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajra. Kok bisa kami yang lebih panjang pekerjaan kami, lebih sedikit upah kami? Dari pagi sampai zuhur cukup panjang, upahnya 1 qirat. Dari siang, tengah siang sampai asar juga upahnya 1 qirat. Nah, dari asar sampai maghrib yang sedikit, sekitar 2 jam atau 2 jam setengah, upahnya 2 qirat. Maka dikatakan kepadanya, hal naqastukum min haqqikum syai'an. Apakah aku kurangi dari hak kalian sedikit? Sedikit pun apakah aku kurangi? Aku janji kalian 1 qirat, kemudian aku beri kalian setengah qirat, apakah begitu? Kalau tidak, mengatakan tidak. Kalau dia mengatakan, dzalika fadli utihi man asya. Maka itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Inilah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Walaupun sedikit waktunya bekerja, tapi apa? Tapi ia
memiliki pahala yang besar. Fal kiflani ladani dzukira fil ayah yashrahu ma hadzal hadits. Maka dua bagian yang disebutkan di dalam ayat tersebut, kiflaini min rahmati, itu disyarah dijelaskan dalam hadis ini. Maka sang pengarang rahimahullah menyusun nas-nas dalil tersebut, wa ja'ala nususal bab tashrahu ba'daha ba'dha, menjadikan nas-nas yang terdapat di dalam bab-bab tersebut saling mensyarah, saling menjelaskan satu dengan yang lain. Wa tunasibu ba'daha ba'dha, saling cocok satu dengan yang lain. Wa tuzilu ayya labsil bin nassil mutaqaddim wal mutaakhir, kemudian menghilangkan berbagai macam kerancauan baik yang terdapat dalam nas yang pertama maupun dalam nas yang terakhir. Ya, semua dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah saling menjelaskan satu sama lain. Bahuna asyara ila ma'na tahqiqil ajr. Maka di sini memberikan isyarat akan makna dari adanya ganjaran tersebut. Wa anna man dakhala fil Islam fa inna lahu al-ajrul 'azim indallah ma qillatil 'amal. Bahwasanya barang siapa yang masuk ke dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, padahal amalannya sedikit. Wa hadha fi kulli tasyri'at, ini tercakup dalam semua syariat. Salat misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 5 waktu di dalam sehari semalam sebagai syariat Islam bagi kaum muslimin, yang mana salat yang 5 waktu itu sebelumnya adalah 50 waktu yang diterima oleh Nabi pertama kali ketika Isra Mi'raj. Kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Akan tapi dia walaupun 5 secara amal, tapi 50 secara pahala. Wa ja'ala laha min al-ajri al-kabir. Dan Allah jadikan dari 5 waktu ini pahala yang begitu besar. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam puasa misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Lihatlah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sana ada Lailatul Qadar. Apa firman Allah tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beramal di malam itu, beribadah di malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia beribadah selama 1000 bulan. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini. Lihatlah pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Orang yang melakukan amal saleh di sana, yang mendapatkan pahala yang besar, paling dicintai oleh Allah. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Nabi mengatakan, "Wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'." Tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Artinya beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih baik dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu apa-apa. Artinya pahala orang yang melakukan amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah seperti jihad di jalan Allah yang orang mati syahid di dalam jihad tersebut. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Artinya amalannya sedikit tetapi dia mendapatkan pahala yang besar. Maka apa kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah? Beliau menyebutkan anna qisara muddati hadhihi al-ummah ma'khudun min hadzal hadits. Bahwasanya pendeknya masa umat ini diambil dari hadis ini. Fa inna al-fatrata allati kana 'alaiha ahlul kitab min al-yahud, bahwasanya waktu yang dimiliki oleh orang Yahud, hiya min al-fajri ila nisfin nahar. Dia dari waktu fajar sampai tengah siang. Wa hadha waqtun tawil. Ini waktu yang panjang. Wal waqtu alladhi kana 'alaihi an-nasara, adapun waktu yang dimiliki oleh orang Nasara, huwa min nisfin nahar ila salatil 'asr, yaitu dari tengah siang sampai waktu salat asar. Ukuran jam itu 3 atau 4 saat takriban. Yaitu sekitar 3 atau 4 jam kira-kira. Jam 12 mungkin sampai jam 4. Itu sekitar itu 3 atau 4 jam. Thumma al-waqtu alladhi kanat alaihi hadhihi al-ummah. Kemudian waktu yang dimiliki oleh umat ini,
Itu dari minal asri ila ghurubi syams. Itu dari setelah asar sampai terbenam matahari. Itu sekitar sa'atain atau sa'atain wa nisf. Itu sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. Kira-kira. Sehingga kita ini panahnul akhiruna zamanan wal awwaluna manzilatan yawmal qiyamah. Kita ini secara zaman adalah umat yang terakhir. Tapi kelak di akhirat kita menjadi umat yang paling pertama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ja'ala lana min al-a'mal as-salihah asy-syai' al-katsir alladhi yakunu bihi liman kana min hadhihi al-ummah wa 'ala hadhihi al-millah wa 'ala hadha ad-din al-ajru al-'azim min Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita amal-amal saleh. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh seorang dari umat ini di atas agama ini, yaitu pahala besar yang Allah berikan untuknya. فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يقول, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Itu setiap hari, setiap pagi. Bisa jadi setiap sulama, setiap persendian di antara kalian itu ada sedekahnya. Bagaimana yang disebutkan bahwasanya persendian di dalam tubuh kita itu jumlahnya sekitar 360 persendian. Begitu banyak. Bisa kita beribadah sebanyak itu dalam sehari. Bahkan bisa lebih. Fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap kita bertasbih subhanallah ada sedekah, ada pahala. Tahmidatin, setiap kita mengatakan alhamdulillah ada pahala. Atau tahlilatin la ilaha illallah ada pahala. Takbir, kita bertakbir juga ada pahala. Ringan tapi berpahala besar. 2 rakaat duha itu mendapatkan pahala yang besar. Atau seorang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa pahala yang akan ia dapatkan? Yughrasulaka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Akan ditanam untukmu di dalam satu kalimat yang kuucapkan, yaitu satu pohon di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar. Lihatlah hadis Al-Isra. Apa kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah." Perintahkan umatmu wahai Muhammad, hendaknya mereka memperbanyak tanaman-tanaman surga. Fa inna turbataha thayyibah. Tanah di surga itu bagus. Wa ardaha wasi'ah, tanahnya itu luas. Tanam dia. Supaya kita mendapatkan nikmat yang banyak nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ghirasul jannah?" Apa tanaman surga itu? Qal, "La haula wa la quwwata illa billah." Berzikir kepada Allah, kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kita mendapatkan tanaman surga. Subhanallah, kita mendapatkan tanaman surga. Alhamdulillah, kita mendapatkan tanaman surga. Ini adalah kasih sayang Allah kepada umat ini. Amalannya sedikit, namun dia pahalanya besar. Mari banyak kita beramal, banyak kita berbuat, karena setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falakal ajru 'azim indallah bimujarradi dzikri lisan. Maka engkau bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah hanya sekedar dengan zikir lisan. Tidak butuh keringat, tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga, tidak akan capek. Dalam semua kondisi bisa. Mau ketika jalan bisa, mau ketika duduk bisa, berbaring bisa, ketika bekerja bisa kita berzikir kepada Allah. Dengan itu Allah memberikan pahala yang besar di sisinya. Nah, ini adalah karunia bagi umat ini. Maka karunia yang besar ini jangan kita sia-siakan, jangan kita lalaikan. Terkait tentang hal ini ada taufik dari Allah. Kita berdoa supaya Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Walaupun zikir itu ringan para jemaah yang dirahmati Allah, namun banyak dari kita malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna hadza min sa'ati fadlillah azza wa jalla. Tidak diragukan bahwasanya hal ini adalah menunjukkan akan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kita cukupkan para jemaah yang dirahmati Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. InsyaAllah pada pembahasan yang akan datang, kita akan lebih rinci membahas ayat-ayat yang disebutkan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.